Oke, gua mau tanya sesuatu. Pernah nggak kamu lagi di minimarket, niat beli air mineral doang? Pulang bawa snack, minuman soda, sama coklat yang padahal nggak ada di list belanjaan. Kamu tahu nggak perlu beli, tapi tetap beli juga. Atau kamu pernah nunda-nunda beli asuransi, padahal tahu itu penting. Atau malah panik jual saham waktu harganya turun dikit, padahal rencananya mau investasi jangka panjang. Kalau iya, selamat. Kamu normal. Dan itu bukan kelemahan kamu. Itu namanya otak manusia bekerja sesuai caranya. Di video ini, gue bakal ngejelasin sebuah cabang ilmu yang namanya Behavioral Economics, atau dalam bahasa Indonesia, ekonomi perilaku. Ilmu ini ngebuktiin secara ilmiah bahwa manusia itu nggak selalu rasional dalam ngambil keputusan soal uang. Dan yang lebih keren, kita bisa belajar dari sini supaya lebih bijak. Oke, gua mulai dari yang paling dasar dulu ya. Di pelajaran ekonomi yang biasa kita pelajari di sekolah, ada satu asumsi besar yang jadi fondasinya. Manusia adalah makhluk rasional yang selalu membuat keputusan berdasarkan logika dan kepentingan terbaik dirinya sendiri. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi ada satu masalah besar. Itu nggak sepenuhnya benar. Disinilah ekonomi perilaku masuk. Ilmu ini lahir dari perpaduan antara ekonomi dan psikologi. Dan ia bilang, hey, manusia itu kompleks. Kadang kita nggak rasional. Kadang kita dipengaruhi emosi, kebiasaan, dan situasi sekitar kita. Orang-orang yang mempopulerkan ilmu ini adalah dua nama besar. Daniel Kahneman, yang menang Nobel Ekonomi tahun 2002, dan Richard Thaler, yang menang Nobel 2017. Mereka membuktikan lewat riset bertahun-tahun bahwa otak manusia punya jalan pintas yang sering bikin kita salah ambil keputusan. Jalan pintas ini di dunia ilmiah disebut cognitive bias atau bias kognitif. Dan hari ini, gua bakal kasih tahu beberapa yang paling umum kita alami dalam urusan finansial sehari-hari. Yang pertama, loss aversion. Rasa takut kehilangan itu lebih kuat dari kesenangan mendapatkannya. Coba bayangin dua skenario ini. Skenario A, kamu tiba-tiba nemu uang Rp500.000 di jalan. Seneng banget kan? Skenario B, kamu nggak sengaja kehilangan Rp500.000 dari dompet. Sedih banget kan? Kahneman dan rekannya, Amos Tversky, membuktikan bahwa rasa sakit kehilangan Rp500.000 itu terasa 2 kali lebih kuat dibanding kesenangan mendapat Rp500.000. Secara matematis sama, tapi secara psikologis sangat berbeda. Ini yang disebut loss aversion, atau aversion terhadap kerugian. Dan ini punya dampak gede banget di kehidupan finansial kita. Kamu nunda jual properti rugi karena nggak mau ngakuin kerugian, padahal nunggu justru makin rugi. Kamu panik jual saham waktu market turun, padahal harusnya hold atau malah tambah porsi. Kamu milih produk investasi yang aman banget dengan return kecil karena takut banget kehilangan modal. Solusinya, pahami bahwa rasa takut itu wajar, tapi jangan biarkan emosi mendominasi keputusan logismu. Ketika market turun dan kamu pengen panik jual, tarik napas, ingat tujuan awal investasimu, dan cek ulang datanya. Angka pertama yang kamu lihat itu sangat berpengaruh. Pernah belanja online, terus lihat harga coret? Misalnya ada sepatu yang awalnya harga normal Rp800.000, terus dicoret dan jadi Rp400.000. Langsung merasa dapat deal gila-gilaan kan? Tapi tunggu, kamu pernah nggak mikirin, emang beneran harganya Rp800.000 sebelumnya? Atau itu cuma trik marketing? Itulah yang namanya anchoring bias. Otak kita sangat terpengaruh oleh angka pertama yang kita lihat. Angka itu jadi jangkar, anchor, yang menentukan cara kita menilai sesuatu. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Agen properti sering kasih harga pembuka yang tinggi, supaya kamu merasa dapat harga murah ketika deal di harga yang sebenarnya tetap mahal. Gaji pertama kamu jadi anchor untuk menilai apakah gaji baru sudah adil, padahal harusnya kamu bandingkan dengan market rate yang sekarang. Investor sering nyangkut di harga beli saham sebagai anchor, padahal harga beli masa lalu tidak relevan dengan nilai saham saat ini. Cara melawannya, selalu tanya ke diri sendiri, ini harga wajar menurut data, atau gue cuma terpengaruh angka pertama yang gue lihat? Cari referensi harga dari berbagai sumber sebelum memutuskan. Konsep ketiga, present bias. Masa kini selalu terasa lebih nyata dari masa depan. Ini mungkin yang paling kamu rasain. Coba gue tanya,
kamu lebih pilih dapat 100.000 sekarang atau 150.000 bulan depan? Kebanyakan orang pilih 100.000 sekarang. Padahal secara finansial, 150.000 bulan depan lebih menguntungkan. Kenapa? Karena otak kita sangat bias ke masa kini. Ini disebut present bias. Kecenderungan kita untuk mengutamakan kenikmatan sekarang dan mengorbankan keuntungan di masa depan. Ini adalah biang kerok utama dari nggak nabung, karena nanti aja masih banyak waktu. Utang konsumtif, beli sekarang, bayar nanti. Cicilan HP baru padahal HP lama masih bagus. Nunda mulai investasi, bulan depan deh mulainya, yang terus diulang setiap bulan. Nggak mau bayar premi asuransi, karena manfaatnya nggak kerasa sekarang. Solusi terbaik yang dibuktikan riset, automasi keuanganmu. Setup auto debit untuk tabungan atau investasi tepat setelah gajian. Jadi kamu nggak pernah merasakan uang itu ada, sehingga nggak tergoda belanjain sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Nudge Theory. Desain yang cerdas bisa mengubah perilaku tanpa paksaan. Kalau manusia sering nggak rasional, gimana kita bisa mendesain situasi supaya keputusan yang baik jadi lebih mudah diambil? Richard Thaler, salah satu pelopor ekonomi perilaku, punya jawabannya. Dia sebut itu Nudge Theory, teori dorongan kecil. Idenya, kamu nggak perlu melarang atau memaksa orang untuk berperilaku lebih baik. Cukup ubah desain pilihannya supaya pilihan yang baik jadi lebih gampang dan natural. Contoh nyata dari berbagai negara. Di Inggris, karyawan baru secara otomatis terdaftar ke program pensiun. Dan hasilnya, tabungan pensiun rakyat naik drastis. Orang bisa opt-out, tapi kebanyakan enggak, karena defaults itu powerful. Aplikasi dompet digital sering taruh menu nabung di bagian paling atas. Bukan karena kebetulan, tapi supaya orang lebih sering klik nabung daripada belanja impulsif. Kantin sekolah yang menaruh buah dan salad di depan bukan yang dilarang makan junk food, tapi yang dimudahkan ambil makanan sehat. Kamu bisa terapkan nudge di kehidupan sendiri. Hapus aplikasi e-commerce dari halaman utama HP kamu, taruh di folder tersembunyi. Beli impulsif langsung berkurang. Set auto transfer tabungan dan investasi di tanggal gajian. Kamu nudge diri sendiri untuk prioritas masa depan. Taruh target finansialmu sebagai wallpaper HP, supaya setiap buka HP, kamu diingatkan tujuan besarmu sebelum tergoda scroll shopping. Konsep yang terakhir yaitu mental accounting. Otak kita punya laci-laci yang berbeda untuk uang yang sama. Coba jujur, pernah nggak kamu, ini uang bonus, jadi boleh dihabisin buat makan mewah. Tapi kalau uang gaji, kamu bakal mikir 2 kali buat makan di tempat yang sama. Uangnya kan sama-sama rupiah, tapi otak kamu memperlakukannya beda. Ini namanya mental accounting. Manusia secara mental memisahkan uang ke dalam rekening-rekening berbeda di kepala mereka, meskipun secara fisik uangnya sama. Efek buruknya, uang cashback atau voucher dianggap gratis, jadi dihabisin semua, padahal bisa buat nambahin dana darurat. Uang THR sering langsung ludes karena dianggap rezeki ekstra, bukan bagian dari rencana finansial tahunan. Orang rela nyimpen uang di tabungan berbunga kecil, tapi di saat bersamaan punya utang kartu kredit berbunga tinggi. Padahal harusnya lunasi utang dulu. Prinsipnya sederhana. Uang adalah uang. 100.000 dari bonus sama nilainya dengan 100.000 dari gaji. Mulai perlakukan semua sumber uang dengan standar pengelolaan yang sama. Oke, gua rangkum dulu ya. Hari ini kita udah bahas 5 konsep utama dari ekonomi perilaku. Pertama, loss aversion. Rasa takut rugi lebih kuat dari kesenangan untung. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan keputusan investasimu. Kedua, anchoring bias. Angka pertama yang kamu lihat mempengaruhi penilaianmu. Selalu cek harga wajar dari berbagai sumber. Ketiga, present bias. Kita selalu prioritaskan kenikmatan sekarang. Automasi keuangan adalah solusinya. Keempat, nudge theory. Desain situasimu supaya pilihan baik lebih mudah diambil. Kamu bisa nudge diri sendiri. Kelima, mental accounting. Semua uang sama nilainya. Perlakukan semua pendapatan dengan standar pengelolaan yang sama. Yang paling penting dari semua ini, kamu bukan orang bodoh karena pernah buat keputusan finansial yang buruk.
Otak kamu bekerja dengan cara yang sudah terprogram selama ribuan tahun evolusi. Tapi sekarang kamu tahu, dan pengetahuan itu adalah kekuatan untuk berubah. Mulai dari satu langkah kecil hari ini. Set satu auto debit. Hapus satu aplikasi belanja dari home screen. Taruh satu target finansial sebagai wallpaper HP kamu. Langkah kecil yang konsisten, hasilnya luar biasa. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, like, share ke teman kamu yang suka boros, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten keuangan berikutnya. Gua bakal terus bahas ilmu-ilmu finansial yang praktis dan nggak bikin pusing. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan ingat, financial freedom itu bukan soal berapa banyak yang kamu hasilin, tapi soal seberapa cerdas kamu mengelolanya. See you!